Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengajarkan ini memberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di kantor desa damai dalam rangka melaksanakan laporan pertanggungjawaban BUMDes Megareski damai ya Kecamatan Tanggalili ya di mana pada hari ini dan pagi ini kita berkumpul melaksanakan musyawarah laporan pertanggungjawaban BUMDes. Depan hadir Kepala Desa Damai, pengurus BUMDes, ini ketua atau direkturnya, direktur BUMDes, ketua BPD, dan tenaga ahli kabupaten Pak Baharudin telah hadir di depan kita. Mengingat waktu sudah pukul 10:30, di undangan itu pukul 9, jadi kita sudah telah 1 jam lewat 30 menit. Kepala Desa Damai, kami persilakan. Allah wabarakatuh. Yang saya hormati tenaga ahli dari Kabupaten Maros, yang saya hormati RT atau fasilitator kecamatan, yang saya hormati Direktur BUMDes beserta para anggota, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Babinkan Tikmas, yang saya hormati para kepala dusun yang sempat hadir, Ketua RT yang sempat juga hadir, lokal desa, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, dan para undangan yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sehingga alhamdulillah hari ini dalam rangka pelaporan pertanggungjawaban BUMDes. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, BUMDes ini sebelum saya jadi kepala desa, dia pengurusnya itu sampai sekarang masih tetap dia. Namun mungkin Bapak Ibu meminta laporan pertanggungjawaban, maka BUMDes mengadakan memanggil Bapak Ibu untuk melihat langsung pertanggungjawabannya. Dia sudah nyampaikan ke saya untuk mau mundur dari pengurus itu, tetapi hanya mengatakan saya mau mundur. Iya. Jadi sebelum mundur maka diminta untuk pada menjabat Ibu Mega dan sekarang ini. Jadi Bapak Ibu yang sementara jalan itu ada sampah, ya, ada pengangkut sampah berjalan. Jangan sampai ada dalam hati kita apa kerjanya BUMDes sekarang. Saya sendiri lihat bahwa dia sampai di pasar itu, kalau dia lewat dia mau sampah di situ. Jadi kita bantu desa tetangga kelurahan yang tetangga kita ini. Jadi selama ini banyak Bapak Ibu yang bertanya-tanya terkait dengan BUMDes. Apalagi ada lagi penyertaan modalnya 20%. Apa nih 20%? Itu masuk di dana desa.
Di 20% itu Pak, semua ada posnya, bukan miliknya Bumdes. Nah, sekarang saya sampaikan di rapat ini bahwa 20% itu sudah keluar Pak, sekitar 30 juta, jagung 10 juta. Jadi nanti kita kalau ada pengurus baru kita serahkan 20%-nya, kemudian kita serahkan juga laporannya yang sudah kita kelola. Iya. Karena ada di Bumdes itu kalau saya tidak salah ada pengadaan bibit ikan nila. Nah, kemarin semua kepala desa di seluruh Kabupaten Maros atau Kabupaten Maros ini dari 80 desa yang mendapatkan dana Bumdes dari 20% itu sudah keluar Pak semua. Sudah keluar semua, sudah kita kasih karena kita ada perjanjian pada waktu itu. Pihak. Iya. Jadi nak penjebak antara Bapak Ibu yang akan jadi pengurus nanti, aku tanya kemana dong kesepakatan. Saya sampaikan di rapat ini di forum ini bahwa 20% itu Pak Bu sudah keluar 30 juta. Kita sudah panen di sana. Di Bukasma sebagian juga kita panen karena pada saat kita tanam jagung itu tiba-tiba sorenya hujan, harinya tergenang. Sampai ada salah satu di rapat ini yang menjadi pengurus Bumdes nanti bertanya di mana sebagian dana ini. Jadi kepomian lagi. Karena kita juga pintar menghitung bahwa 20% itu kali berapa pagunya Dede itulah. Kalau saya tidak salah Bu 220 sekian. Tapi dana ini iya, nyalai ni babali bibi datang. Ketemu kita dengan pengurus Bumdes baru. Iya. Ketemu ki pengurus Bumdes baru. Karena pengurus Bumdes baru nanti yang mengelola dari itu tadi yang bibit ikan. Sampai sekarang Pak, kalau misalkan pengurus Bumdes baru kita berikan, kira-kira ada tempatnya tidak? Tinggal menunggu, tinggal tempat kita tunggu ini, kemudian di drop itu bibit masuk. Iya, ada nanti laporan pertanggungjawabannya. Iya, semua lengkap nanti, bukan yang kita bikin, tapi semua lengkap dari sana. Iya, ada sapi. Jangan nak boleh pakai obat. Ya mungkin tahun depan kita bisa bersama dengan Bumdesnya. Iya, tetapi ketika bibit ikan ini ada Pak perangkat desa yang saya hormati Ibu Ketua BPD dan anggota silakan pendamping kecamatan dan tokoh masyarakat yang saya hormati pada saat ini, dan yang saya hormati juga Pak Babin Kapitmas Desa Damai yang akan saya beri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sampaikan atas nikmat kesempatan hari ini kita berkumpul dalam kegiatan musyawarah desa, laporan pertanggungjawaban Bumdes, dan salam pertanggungjawaban dari pengurus Bumdes sebelumnya. Perlu saya sampaikan dari sisi regulasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Nah, di dalamnya ada termuat pasal terkait dengan pertanggungjawaban Bumdes. Nah, laporan pertanggungjawaban Bumdes itu dilakukan setidaknya 2 kali, yaitu semesteran dan tahunan, dan wajib memang dilakukan oleh pengurus Bumdes. Nah, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dari kepengurusan lembaga Bumdes adalah menyusun laporan pertanggungjawaban baik keuangan termasuk juga laporan pelaksanaan kegiatan. Jadi bukan hanya laporan keuangan tapi laporan pelaksanaan kegiatan juga. Nah, kepada siapa dilaporkan pertanggungjawaban ini? Ada 2. Yang pertama secara internal, yaitu di dalamnya ada pemerintah desa
sebagai pemilik modal sebagai owner. Ya pada saat dibentuknya ini BUMDes, jangan sampai pemilik modal dalam hal ini kepala desa menyampaikan bahwa unit usaha yang selama ini dilaksanakan oleh BUMDes itu baru dievaluasi. Ya salah satu indikatornya adalah PAD yang masuk di desa tidak signifikan dengan modal yang diberikan oleh desa. Yang kedua sebetulnya juga terkait dengan pihak eksternal yang ketiga. Kalau misalnya modal yang dimiliki oleh desa terbatas, dimungkinkan untuk melakukan kerjasama termasuk juga dengan pihak perbankan. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi bantunya mungkin bukan di audit ya. Ya. Pertama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara membacakan laporan pertanggungjawaban BUMDes Megareski periode 2019 sampai 2025 April per 2025. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja membaca. Itu dibentuk tahun 2017. Tetapi dana yang masuk ke rekening BUMDes itu per 12 Desember 2018 sebanyak 100 juta. Dan periode kedua kita dapat penambahan modal untuk membeli armada pengangkutan sampah. Jadi kalau untuk yang 118.700 itu nilainya langsung habis untuk langsung beli mobil. Jadi saya rasa untuk pertanggungjawabannya itu sudah jelas karena sudah ada bentuk fisiknya ya. Jadi yang saya membahas tentang dana yang 100 juta. Jadi dari dana yang 100 juta itu sebenarnya untuk peruntukannya 4 unit usaha. Yang pertama perdagangan, yang kedua ATK, yang ketiga usaha jahit rumah, dan yang keempat PPOB. Tetapi dari 4 itu yang berjalan cuma 3. PPOB-nya kita tidak jalankan kemarin karena kendalanya kita tidak dapat tempat. Seperti itu. Jadi dari 100 juta itu kita sudah bagikan untuk ke 3 unit. Jadi pertama dari 100 juta untuk modal perdagangan itu 79.900. Untuk usaha ATK itu 7 juta. Dan untuk usaha jahit rumah 9 juta. Jadi hasil dari itu saya akan bacakan 4. Kasnya sebanyak 30.138.750 rupiah. Ini dari 30.138.750. Ini dari modal yang tadi 79.900. Jadi mungkin bertanya mana lebihnya? Karena kita perdagangan ini kemarin sistemnya kita itu memfasilitasi orang untuk membeli barang, jadi kita kasih uang. Nah, karena terkendala kemarin ada namanya COVID, sehingga pembayaran itu macet sampai sekarang. Jadi kita punya piutang di masyarakat itu sebesar 51.400.000. Ini piutangnya masyarakat. Jadi kita tidak ada istilah bilang lari kemana uangnya, istilahnya melihat kemana larinya tuh 51.400.000. Kita punya bukti. Kalau kalian mau ceritanya mau sidang mau pilih salah satu untuk membuktikan betul tidaknya ya, kita punya datanya semua. Dan ini juga kemarin kita sudah laporkan di pihak inspektorat. Terus yang kedua untuk ATK sama usaha jahit itu tidak jalan. Lanjut untuk pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah itu mulai dari 2022 yang ada tadi saya bilang masuk dana 118 juta itu sudah ceritanya miliknya BUMDes, sudah dibelikan mobil. Jadi saldo untuk sampah periode sampai April 2025 yaitu 6.341.800. Kenapa sampai mungkin banyak bertanya kenapa
nilainya sedikit karena kita beli kemarin armada itu dalam situasi second ya. Walaupun tidak tiap hari memang mobil rusak, tapi satu kali rusak luar biasa juga pengeluarannya. Jadi saldo untuk sampah 6.341.800. Jadi total keseluruhan saldo kas BUMDes per tanggal hari ini, tanggal Juli 2025 sebesar Rp52.810.418. Inilah saldo kasnya BUMDes dan ini sudah ada di rekening. Jadi kita sudah tidak pegang uang tunai. Uang tunai sekarang cuman uang sampah untuk periode Mei 2025 sampai sekarang. Karena laporan yang saya masukkan kemarin pada saat pemeriksaan inspektorat itu per April 2025. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Penghasilan dari sampah itu 6 juta itu sudah masuk PAD desa atau bagaimana? Ya, jadi mohon dijelaskan. Kami juga kalau bisa dirincikan itu namanya pengeluarannya per bulan atau per tahun itu mobil, sehingga kita bisa tahu segini mami hasilnya itu uang. Jadi kita bisa lihat karena kalau dari hitung-hitungannya cukup lumayan besar itu sampah dari beberapa rumah dikali 25 atau 25 per bulan. Itu adanya lumayan. Itu tidak bertanya-tanya lagi, mungkin bisa kita jelaskan secara rincinya Bu. Ya itu saja. Untuk istilahnya SH-nya kita ya, hasil usahanya itu sudah keluar, sudah bersih. Jadi kalau kita mau tahu PAD desa selama berdirinya BUMDes itu sebesar 2.286.850. 2.286.850 ini sudah digabung dari perdagangan sama sampah. Nah, terus kalau kita bilang tadi pengeluarannya sampah, itu pengeluarannya sampah tidak menentu, kadang per bulan. Tapi kita sistemnya kita itu hitungnya per bulan. Jadi kadang tadi pertama saya luruskan uang iuran sampah itu yang awalnya itu 20.000. Terus lanjut naik setelah ada mobil naik jadi 25.000. Terus itu 25 pengangkutan sampah berarti 5 juta kan? Nah, 5 juta itu tidak bersih untuk BUMDes. Kenapa saya bilang? Karena di TPA kita itu membayar tiap bulan, bukan tiap bulan, tiap pengangkutan, tiap angkut. Jadi kita mengangkut itu 9 kali sebulan paling sedikit. Kadang Om Juma kalau seumpama sampah menumpuk tidak kan rutenya kita 1 kali 2 minggu. Nah kalau seumpama sampah menumpuk itu Om Juma biasa angkut sampai 3 kali 4 kali. Jadi setiap walaupun dia masuk dia tetap bayar itu uang TPA di sana. Mungkin Om Juma bisa jelaskan berapa BUMDes? 500.000 per bulan itu tetap masuk ke BUMDes. Terus pembagiannya itu ini saya pada saatnya mobil. Nah, jadi seumpama pemasukan 5 juta itu sudah kita kurangi 500.000. Nah sisanya nih itu. Nah pertama apa? Cuma berapa? 28%. 28%. 28%.